البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النwawi rahimahullah, al-haditsul rabi' wal arba'un ba'da tis'imi'ah, 944. Kita masih di kitab Iyadatul Marid dari Riyadhus Shalihin, menjenguk orang sakit. An Aliin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim, tidak ada seorang muslim pun, ya'udu musliman, menjenguk muslim yang lain, ghudwatan, yaitu di waktu pagi, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, kecuali ada 70.000 malaikat yang menyolati dia. Maksudnya menyolati dia yaitu apa? Mendoakan rahmat dan pengampunan. Hatta yumsi, sehingga masuk di waktu petang. Berarti sholawatnya bukan hanya sekali ya. Para malaikat menyolawati terus dari pagi sampai petang, Masya Allah. Padahal kita mungkin menjenguk, misalkan apa, menjenguk teman kita, saudara kita mungkin setengah jam atau sejam barangkali. Tapi sholawat malaikat berjam-jam, itu pun bukan hanya satu tapi 70.000. Masya Allah, banyak sangat. Wa in adahu asyiyah, jika dia menjenguk muslim tadi di waktu petang, in di sini in nafiyah, tidaklah dia menjenguk muslim tadi di waktu petang, illa shalla alaihi sab'una alfa malak, kecuali 70.000 malaikat akan menyolati dia, yaitu berdoa untuk dia, hatta yusbih, sehingga masuk di waktu pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan buah-buah surga yang telah dipetik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al kharif as-samarul makhruf ay mujtana. Kharif adalah buah yang telah dipetik, telah dituai. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, sahihun mauqufan. Jadi tidak sampai ke Nabi, tetapi ini sahih dari Ali. Tapi tidak masalah, karena perkara gaib seperti ini tidak mungkin Ali membuat-buat sendiri. Pasti apa? Ali mendapatkannya dari Nabi Muhammad SAW. Berarti hadisnya jadi sahih. Disebutkan oleh beliau dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad dan yang lain-lain. Dan diperselisihkan, dia ini marfu' kepada Rasulullah atau mauquf pada Ali, terhenti pada Ali. Ad-Daraqutni dalam Ilal merojihkan yang betul mauquf, dan itulah yang lebih dekat, yaitu sanadnya itu tidak sampai kepada Nabi, tetapi tidak masalah. Ali pasti diajari oleh Nabi tentang ini, karena Ali tidak melihat malaikat. Baik, adapun Syekh Albani mensahihkan dalam Sahih Sunan, sahih mauquf tapi ya, bukan sahih marfu'. Baik, berarti apa? Hadis ini boleh menjadi hujjah. Di sini Nabi membuka dengan nafi kemudian isbat, menunjukkan pembatasan. Tidak ada seorang muslim pun, berarti kalau yang beramal ini orang Kristen atau Yahudi atau mungkin apa Buddha atau Hindu atau yang lain-lain, amalannya tertolak karena orang kafir amalannya itu gugur. Karena tidak didasari dengan iman. Kita tahu syarat sahnya iman adalah apa? Ikhlas untuk Allah dan ikut ajaran Nabi. Sementara mereka tidak ikhlas untuk Allah. Mereka agamanya diberikan kepada, tak tahu, kepada Bunda Maria kah, atau kepada salib atau Yesus, atau kepada Dewa Wisnu atau entah siapa, atau pada Buddha. Bukan untuk Allah Ta'ala. Makanya Nabi membatasi, yang mendapatkan pahala sebesar ini hanyalah muslim. Ya'udu musliman, menjenguk muslim yang lain. Nah, di sini Nabi mensyaratkan apa? Yang dijenguk juga muslim. Bagaimana kalau menjenguk yang bukan muslim? Insya Allah pahalanya banyak juga, pahala dakwah, pahala berbuat kebajikan. Tapi untuk yang pahalanya sebesar ini, Nabi mensyaratkan muslim di situ. Insya Allah semua ada pahala menjenguk siapapun yang layak dijenguk. Ghudwatan, di waktu pagi, yaitu sobahan. Dimulai bila terjadi perselisihan di kalangan para ulama
Ada yang mengatakan yaitu setelah sholat subuh. Ada yang mengatakan yaitu setelah terbit fajar. Sama aja ya, hampir sama. Waktu fajar ya waktu sholat subuh. Cuma apakah disyaratkan setelah subuh baru mendapatkan itu? Nah, ini perselisihannya. Tidak masalah. Intinya disebutkan oleh Ali Al-Qari rahimahullah yaitu awalan nahar, yaitu awal pagi. Cuma kita tak mungkin kan menjenguk orang sakit ketika adzan subuh, itu jelas orang belum siap. Nanti tunggu matahari agak meninggi sedikit misalkan. Lalu dikatakan waktu pagi itu sampai bila, ghudwah itu sampai bila. Kebanyakan ulama mengatakan yaitu sampai qabla zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat, yaitu sebelum zuhur. Nah, itu dikatakan ghudwah. Jadi kalau kita belum sempat jam 9, oh masih ada jam 10, boleh juga jam 11. Nah, itu semua masih dikatakan ghudwah. Adapun kalau setelah zuhur, nah ini tidak masuk dalam pembahasan kalimat ghudwah. Tidaklah dia melakukan itu kecuali shalla alaihi. Dia akan disolati. Disebutkan oleh Al-Qari rahimahullah, maksudnya adalah para malaikat mendoakan rahmat dan maghfirah agar dia dirahmati, yaitu orang yang menjenguk tadi dirahmati dan diampuni oleh Allah Ta'ala karena dia berbuat baik, membantu saudaranya yang muslim yang sakit tadi, menguatkan hatinya, mengukuhkan, membuat dia jadi tidak merasa bersendirian dan seterusnya. Maka dia dihibur oleh para malaikat, dibantu oleh para malaikat agar dosa-dosanya dihapus dan ditambahkan rahmat untuknya. Malaikat memohon kepada Allah. Dan jumlahnya banyak sekali. Sab'una alfa, 70.000. Kita punya teman aja belum tentu sampai 1.000, 2.000. Ternyata kita punya teman dari malaikat 70.000. Dari manusia nggak banyak teman kita, tapi dari malaikat ternyata banyak sekali. Kata para ulama, ini menunjukkan besarnya perhatian malaikat kepada manusia, terutama kepada orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Malaikat tidak, saya sibuk ibadah sendiri, engkau terserah. Tidak, malaikat perhatian dengan Bani Adam, dengan manusia yang rajin ibadah, walaupun manusia punya hawa nafsu, punya kemalasan, memiliki keletihan, memiliki kesulitan banyak, tapi mau untuk beribadah pada Allah. Temanilah, ada teman-teman, ada teman-teman. Duduk di sini dulu. Tayyib. Sampai bila ini hatta yumsi, sehingga masuk di waktu petang. Para ulama berselisih pendapat. Para malaikat menyolawati dia itu sampai petang sampai bila. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Sa'lab, salah satu dari ahli lughah, yaitu sampai tengah malam. Tapi ini ditentang oleh jumhur ulama. Yang betul adalah yaitu sampai maghrib. Kenapa demikian? Karena nanti waktunya dibatasi dengan kebalikannya. Dia menjenguk di waktu petang, maka disolawati sampai pagi. Makanya yang rajih pendapat jumhur adalah yaitu sampai maghrib, sejak terbit fajar misalkan, atau sejak selesai sholat subuh sehingga masuk waktu maghrib. Itu yang lebih tepat, tidak sampai tengah malam sholawatnya malaikat tadi. Tapi Allah lebih tahu sampai bila. Yang pasti ini kebaikan banyak sekali. Malaikat sebanyak itu mendoakan terus-menerus di waktu yang sangat panjang. Kemudian wa in adahu asyiyatan illa, in di sini adalah apa? In nafiyah, tidaklah dia menjenguk muslim tadi yang sakit tadi itu di waktu petang. Asyiyah ini bila, kebanyakan ulama, dan ini yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi, maksudnya adalah setelah zuhur, setelah sholat zuhur misalkan, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Jadi mungkin selesai sholat zuhur atau mungkin makan siang dulu baru menjenguk teman. Lihat waktu yang sesuai. Tidaklah dia menjenguk di waktu petang illa shalla alaihi sab'una alfa malak, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakan untuk dia, mendoakan rahmat dan mendoakan pengampunan. Ini pembahasannya sama seperti tadi, menunjukkan tentara Allah memang banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu,
tidak ada yang mengetahui tentara rohmu kecuali dia. Iya, jumlahnya berapa? Banyak sekali 70.000 itu. Padahal malaikat lebih banyak lagi. Hatta yusbih, sehingga masuk di waktu pagi, yaitu menjelang subuh. Atau boleh jadi sampai datang azan subuh. Jadi sepanjang malam kita sudah pulang, kita tidur, malaikat masih terus mendoakan kita kalau kita menjenguk saudara kita di waktu petang. Tapi bukan berhenti sampai di situ pahalanya. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dia akan mendapatkan buah-buahan di surga yang sudah dipetik, dipersiapkan oleh Allah Ta'ala di surga nanti. Boleh jadi apa? Allah menyuruh malaikat untuk persiapkan buah-buah yang telah dipetik untuk si fulan itu nanti di surga. Nanti di hari kiamat persiapkan untuk dia buahnya itu. Semakin lama dia menjenguk, semakin banyak buah-buahan yang dipetik untuk dia. Kharif dijelaskan oleh Ali Al-Qari, yaitu wazan fa'il bimana maf'ul, makhruf, yaitu mujtana, yang telah dituai. Tidak perlu kita naik tangga, tidak perlu kita pakai galah, tapi sudah dituai, dipetik oleh para malaikat, dipersiapkan untuk kita. Ini keutamaan menjenguk orang sakit. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lemah. Dan Islam menggalakkan agar orang-orang yang lain, yang kuat, yang sehat, untuk tidak lupa dengan saudara-saudara mereka yang tengah mengalami kesulitan. Islam ini dibangun di atas ta'awun, ya, sikap saling membantu, dan ta'atuf, yaitu saling menolong, tarohum, saling menyayangi, dan seterusnya. Jadi ada apa? Tenggang rasa istilahnya, tidak ananiyah. Saya sibuk sendiri, engkau urus sendiri, masing-masing nanti kalau mati juga dikubur sendiri-sendiri. Iya, kalau mati dikubur sendiri-sendiri, tapi di kehidupan dunia kita wajib saling menolong, memerlukan bantuan. Bahkan masuk ke kubur pun harus diantar orang juga, saling membantu harusnya. Kita ingin dibantu, maka hendaknya kita juga membantu saudara. Ilahuna wallahu a'lam. Waktu daripada subuh sampai ke zawal. Iya, sampai zawal. Tulis ini dia baina salat subuh wa tulu isyam. Al-Qira'ah hingga terbit matahari. Yang mananya? Memang ada sempit sangat waktunya. Memang betul. Memang khilaf tentang masalah itu. Maksudnya habis subuh? Iya. Memang jadinya menurut pendapat itu, kalau jumhur ulama mengatakan ghudwah itu dari subuh sampai sebelum terbenam, sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat. Itu pendapat jumhur lughawi. Cuma ada yang mengatakan cuma sampai matahari terbit. Cuma ya, iya, siapa yang menjenguk jam segitu? Yang menjenguk jam segitu jarang sangat orang-orang. Jelas orang belum activity, belum buka pintu untuk tamu jam segitu. Ilahuna wallahu a'lam.